Renungan Harian Katolik, Senin, 15 September 2025. Inilah ibumu. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, ia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Saudara-saudara, hubungan antara ibu dan anak memang merupakan hubungan yang secara kodrati sangat dekat, tak terpisahkan. Dalam suka dan duka pastilah masih tetap ada hubungan batin, pertautan rohani yang dalam di antara keduanya. Demikian pula kiranya hubungan antara Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Terjadi hubungan keluarga pada umumnya dan hubungan rohani yang diwakili oleh Yohanes. Banyak hal yang dapat kita teladani dari Ibu Yesus. Bunda Maria memiliki hati yang sangat besar dan iman yang hidup. Walaupun hatinya hancur tak kala ia harus melihat penderitaan putranya, namun ia mampu berserah diri kepada Tuhan. Dengan setia, ia menemani perjalanan putranya ke puncak Golgota. Bunda Maria senantiasa mendampingi kita, terutama pada saat tersulit hidup kita, sebagaimana kita serukan, "Doakanlah kami yang berdoa ini, sekarang dan waktu kami mati." Kita berbondong-bondong meminta pertolongan dan penyertaan Bunda Maria. Sayangnya terkadang kita hanya ingin disertai dan ditolong menjadi sukses. Kita berhenti meminta tolong dan penyerahan Bunda Maria ketika kita telah berhasil. Kita lupa apa yang telah kita doakan. "Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang sampai kami mati." Bunda Maria tetap mendampingi kita juga pada saat kita menderita dan tak berdaya, bahkan ketika penderitaan itu membuat kita sampai titik nol hidup kita. Jika membayangkan peristiwa yang dialami Maria dalam bacaan Injil hari ini ketika berhadapan dengan Yesus yang terpaku di atas kayu salib, tentulah sangat menyedihkan. Hati ibu mana yang tega melihat putranya dihukum secara demikian? Namun, rupanya Maria memiliki hati yang penuh belas kasih dan ketegaran hati seorang ibu yang berbesar hati menemani sang putra di bawah kaki salib. Keberanian Maria untuk menemani Yesus sejak dalam kandungan sampai di atas salib ini perlu kita teladani, perlu kita pahami juga dengan benar. Bunda Maria adalah bunda rohani kita, bunda yang selalu menemani setiap kita merasa bahagia atau sedih. Hari ini gereja memperingati Santa Perawan Maria berduka cita. Banyak kedukaan yang dialami Bunda Maria dalam perjalanan hidupnya bersama Yesus. Gereja mencatat ada 7 peristiwa kedukaan yang dialami Bunda Maria, yaitu saat Simeon meramalkan kejadian yang akan menimpa Yesus saat pengungsian di Mesir, saat bersama Yusuf saat mencari Yesus di Yerusalem, saat bertemu Yesus di bawah salib, saat Yesus wafat, saat Yesus dibaringkan di pangkuannya, dan saat Yesus dimakamkan. Rentetan pengalaman duka ini dihadapi Bunda Maria dalam iman, harap, dan kasih.
Duka cita merupakan pengalaman yang ingin selalu dihindari oleh manusia, termasuk kita para pengikut Kristus. Hari ini, kita patut belajar pada Bunda kita, Bunda Maria, yang selalu menanggung penderitaan dalam iman, harap, dan kasih. Tiga keutamaan ini merupakan dasar kokoh bagi kita dalam mengarungi dunia kehidupan yang selalu dihantui oleh penderitaan ini. Bunda Maria tabah dan sabar sampai akhir karena dia menyandarkan hidupnya pada iman, harap, dan kasih. Kedukaan seorang ibu ketika putranya diturunkan dari salib merupakan kedukaan yang sangat mendalam. Namun, dalam iman kita juga dapat memahami bahwa kedukaan itu akhirnya membuahkan hasil nyata dan membahagiakan semua orang beriman, yaitu keselamatan bagi semua pengikut Yesus. Marilah kita belajar dan meneladani Bunda Maria dalam hidup dan karya kita sehari-hari. Tuhan, tambahkanlah iman, harap, dan kasih kepada kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.